Halo semuanya, welcome back di channel Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini dan kalau teman-teman merasa video ini bisa membantu, maka silakan ya klik tombol share dan dibagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Sedikit informasi bahwa tanggal 21 November nanti saya akan mengadakan kelas, yaitu online kelas ya, Basic Class Plus, dan kita akan belajar technical analisa agar bisa trading secara mandiri. Materinya adalah ini, dan kita akan mulai ya di hari Sabtu ini tanggal 21 November. Totalnya nanti akan ada 4 kali pertemuan, yaitu 1 kali seminggu, dan yang pasti kita akan praktek ya, bukan hanya teori. Lalu teman-teman akan mendapatkan free class 1 kali pertemuan dengan Pak Michael ya, dan 1 kelas psikologi dengan Foni Ramali, yaitu praktisi NLP, juga fasilitas WIN untuk 38 orang pertama, yaitu senilai 350.000. Investasi dari kelas ini harganya 538. Kalau teman-teman daftar berdua maka jadinya akan lebih hemat. Bagi teman-teman yang tertarik maka silakan ya langsung kontak aja adminnya di Telegram dengan ID win_admin atau bisa juga melalui WhatsApp di nomor yang sini. Chart yang saya gunakan ini menggunakan trading system dari Wisdom and Invest. Jadi udah ada sinyal entry dan exitnya ya, berupa segitiga hijau dan segitiga merah. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan trading system Wisdom and Invest ini nggak apa-apa, nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator MACD dan stokastik. Jadi teman-teman bisa ikutan belajar dan mulai belajar menganalisa secara mandiri. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mengenal lebih detail chart dari Wisdom and Invest, maka silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah, karena di sana akan dijelaskan chart Wisdom and Invest secara lebih detail. Nah, untuk JSMR ini sudah muncul segitiga hijau ya. Ini segitiga hijau ini adalah sinyal untuk entry dan statusnya adalah hold dengan profitnya itu sudah 18,6%. Jadi kalau menggunakan trading system WIN ini sudah profit sebesar 18,6%. Maka teman-teman yang sudah profit itu silakan tinggal pasang trailing stop aja. Pixelnya ini dua-duanya masih hijau, artinya masih oke. Juga momentumnya ya, ini masih biru-biru dan semakin menanjak, itu artinya oke juga. Chart yang ini menggunakan indikator MACD dan stokastik. Nah, ini kita cek dulu indikator MACD dan stokastiknya dari JSMR. Ini masih menanjak trennya, juga membuka ya. Ini artinya oke. Untuk stokastiknya memang dia bergerak di area overbought. Ini area overbought ya, artinya jenuh beli. Jadi sudah terlalu banyak yang beli. Tapi jangan khawatir, selama suatu saham itu strong uptrend, maka dia memang akan cenderung bergerak terus di area overbought. Contohnya seperti di sini. Nah, maka teman-teman untuk konfirmasi exitnya itu bisa menggunakan jika MACD-nya dead cross. Jika MACD dead cross itu bisa menjadi exit, atau ketika ini mulai turun ke bawah sini ya, ketika stokastiknya mulai menurun ke bawah situ, itu maka menjadi sinyal exit juga, atau tinggal pasang trailing stop jika teman-teman sudah profit. Area support untuk JSMR ini, area support kita bisa menggunakan supportnya menggunakan EMA 8 ya, ini garis EMA 8, ini JSMR. Nah, ini kita bisa gunakan EMA 8 sebagai area support, atau menggunakan yang ini support horizontal, itu support weekly ya, 3840. Kalau yang EMA 8 angkanya ada di sebelah kanan, itu yang berwarna ungu. Kalau untuk MA 20 yang garisnya warna biru, maka angka di kanan juga berwarna biru. Nah, targetnya ke mana? Resistnya ada di sini. Ini mudah-mudahan bisa tercapai ya, resistnya di 4570. Di sini area support pakai EMA 8 dan
area supportnya EMA 8 juga menggunakan yang tadi ya 3840. Untuk teman-teman yang baru mau entry maka bisa menunggu di area EMA 8. Jadi sebenarnya pas kemarin koreksi itu sebenarnya bisa ya kita gunakan untuk cicil entry. Ini hari ini sudah naik dia. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry maka saran saya jangan lupa money manajemennya karena ini sudah menuju ke area resist ya. Sebaiknya cicil entry ketika dia sedang koreksi. Untuk BBCA ini sinyal entry-nya juga sudah lama. Sejak muncul segitiga hijau itu menjadi sinyal entry. Statusnya masih hold dengan profitnya 11,7%. Pixelnya ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya ini masih oke ya, masih berwarna biru Ben Hur. Nah ini belum berubah menjadi biru tua seperti ini. Nih, kalau sudah berubah menjadi biru tua dan mulai mengecil itu artinya kurang oke. Tapi ini masih oke ya, momentumnya masih ada. MACD-nya, untuk MACD-nya BBCA ini masih menanjak. Ini juga masih membuka. Lalu untuk stokastiknya juga ini masih menanjak, masih oke. Stokastiknya ini masih berupa begini ya, masih menurun, tapi selama MACD-nya ini masih menanjak dan naik itu sebetulnya masih oke. Artinya dia hanya koreksi, mudah-mudahan koreksi sehat. Kita gunakan support dan resist untuk konfirmasinya. Area supportnya kita bisa gunakan support EMA 8. Di sini EMA 8. Ini BBCA ya. Angkanya ada di sebelah kanan yang berwarna ungu. Dan ini saya zoom. Untuk yang berwarna ungu adalah EMA 8, garis yang biru itu adalah MA 20-nya. Jadi jika teman-teman yang belum entry dan ingin entry, maka bisa menggunakan EMA 8 sebagai titik entry-nya atau menunggu di area support ya. Di sini ada support weekly-nya. Angkanya yang ini yaitu 31325. Selama dia masih bisa bertahan seperti di sini ya, dia bertahan di atas MA20-nya, dia nggak jebol dari MA20, itu artinya masih oke. Untuk yang sudah entry dari bawah, maka tinggal pasang trailing stop-nya. Resistnya ada di sini di 33.000 ya. Mudah-mudahan dia mampu testing resistnya lagi atau bahkan mungkin mudah-mudahan dia mampu untuk breakout. Untuk LSIP ini sudah ada sinyal entry-nya sejak lama ya. Di sini ini adalah sinyal entry-nya. Statusnya adalah hold dengan profit 15,8%. Maka untuk teman-teman yang sudah profit itu tinggal pasang trailing stop. Pixelnya masih hijau dua-duanya ini oke. Lalu momentumnya juga masih bagus ya karena masih berwarna biru-biru nih. Masih ada momentumnya. MACD-nya untuk LSIP, MACD-nya ini bagus, masih menanjak, dia membuka. Lalu stokastiknya juga secara tren dia masih menanjak. Walaupun dia sudah masuk ke area overbought, tapi selama saham itu adalah saham yang strong uptrend, maka itu masih oke ya. Jadi memang ada kecenderungan untuk saham-saham yang strong uptrend dia akan bergerak terus di area overbought-nya ini. Jadi kita bisa menggunakan indikator lain atau kita bisa gunakan aja support resistnya sebagai konfirmasi untuk exit. Jadi misalnya, nah contohnya ya seperti yang di sini, ketika dia masuk ke area overbought di sini, maka menjadi konfirmasi exit ketika dia jebol support ataupun dia mulai turun ke bawah 80-nya. Jadi garis ini adalah garis 80 ya. Area supportnya ini kita bisa gunakan menjadi area support. Di sini ada support ya, support terdekat, support weekly 1085. Di bawahnya sini juga ada area support yaitu 1045. Sekaligus menjadi support EMA 8. Di sini adalah EMA 8-nya. Jadi EMA 8 dan EMA 20 itu juga bisa kita gunakan sebagai support dan resist ya. Untuk ini jadi di 1045 dan 1085 adalah area supportnya. Resistnya, maka ini akan menjadi resistnya kembali
1110, ini adalah area resistnya. Di atasnya di sini memang nggak kelihatan, tapi tadi saya sempat ngintip ya, area resist selanjutnya adalah di 1135. Mudah-mudahan dia masih mampu naik ke atas karena indikatornya masih oke semua. Jangan lupa LSIP ini ada korelasinya dengan komoditi CPO ya. Nah, jadi teman-teman harus pantau juga harga CPO dunia. Itu bisa teman-teman cek di investing, di webnya investing ataupun TradingView. Jadi ada potensi kalau harga CPO dunia naik, maka LSIP juga akan naik. Ketika CPO-nya turun, maka ada potensi dia akan turun juga. Selama LSIP masih mampu bertahan di atas MA8 atau MA20-nya minimal ya, minimal MA20 dia harus mampu bertahan, maka itu sebetulnya masih oke. Jadi saat dia lagi koreksi, maka teman-teman bisa gunakan saat koreksi itu untuk entry. Contohnya seperti di sini. Di sini ya, ini adalah MA20-nya, dia mantul di sini, juga di sini, juga di sini. Nah, jadi kita bisa gunakan MA20 sebagai support juga. Kecuali seperti di sini ya. Saat dia breakdown juga muncul segitiga merah. Segitiga merah di sini adalah terjadi ketika dead cross, yaitu MA8 dan MA20-nya dead cross. Maka itu artinya terjadi perubahan tren. Karena garis MA dan MA ini menunjukkan tren ya. Untuk ANTM ini sudah muncul segitiga hijaunya sudah sejak lama ya. Ini adalah sinyal untuk entry. Statusnya masih hold dengan profit 63,6%. Ini dia berhasil ya 2 kali mantul di area garis win line. Jadi mudah-mudahan besok dia masih mampu mantul dan testing resist yang di sini. Pixelnya merah 1 yang bagus sebetulnya, dodonya hijau. Untuk momentumnya ini sebenarnya oke juga, lumayan ya. Dia berubah menjadi biru Ben-Hur lagi nih. Jadi mudah-mudahan besok dia mampu testing resistnya lagi. Untuk MACD-nya, ini MACD-nya sini MACD sebenarnya kurang oke ya. MACD sudah dead cross, stokastiknya juga dead cross dan menurun nih. Ini sebetulnya kurang oke juga nih. Karena MACD sudah kurang oke, maka untuk teman-teman yang lagi pegang saham ANTM ini adalah ANTM ya, maka sebaiknya jangan lupa pasang trailing stopnya. Selama dia masih bertahan di atas MA8, ini sebenarnya masih oke. Ini adalah MA8 ya yang berwarna ungu, kalau yang berwarna biru ini adalah MA20. Nah, ANTM ini dia korelasinya dengan gold dan nikel. Jadi sebaiknya teman-teman pantau juga nih harga nikel dan harga gold dunia. Itu bisa dicek di investing dan TradingView. Jadi ketika komoditas gold dan nikelnya naik, maka potensinya ANTM bisa melanjutkan kenaikannya. Kalau gold dan nikelnya koreksi, maka ada potensi akan koreksi juga. Tapi selama dia masih bertahan di atas MA8, minimal harus bertahan di atas MA20 ya. Akan lebih baik lagi kalau dia bertahan di atas MA8. Nah, jadi selama dia tidak breakdown dari MA20-nya, itu sebetulnya masih oke. Jadi masih uptrend. Contohnya seperti yang di sebelah sini. Ini kita bisa lihat ya, dia mantul di MA20, dia mantul di MA20. Di sini juga dia bertahan di MA20, tapi begitu dia breakdown itu sudah nggak oke lagi. Nah, jadi mudah-mudahan dia mampu, minimal dia harus mampu ya, mantul dari MA20-nya. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa gunakan kesempatan saat ANTM koreksi untuk entry. Jadi bisa cicil misalnya di MA8-nya dan di MA20. Tapi jika dia sampai breakdown dari MA20, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Untuk ITMG ini sudah ada sinyal entry-nya sudah lama ya. Di sini sinyal entry-nya di segitiga hijau, statusnya masih hold dengan profit 10,6%. Pixelnya, dodonya hijau, itu bagus dan momentumnya bagus ya. Dia ada biru-biru dan semakin menanjak. Ini juga dia breakout dari MA200-nya. Breakoutnya juga dengan candle bullish ya, candle bullish dan volumenya juga cukup besar. Ini jadi oke banget. MACD-nya
MACD-nya menanjak bagus, masih membuka itu oke. Untuk stokastiknya ini juga golden cross, ini oke. Nah, ini dia sampai breakout dari dua resist ya. Ini yang tadinya resist sekarang menjadi support, yaitu 8850, dan di sini juga bisa menjadi support dekatnya yaitu 9000. MA8-nya ada di situ, garis MA8 ya, dan ada garis MA20-nya. Jadi selama dia masih mampu bertahan di atas MA8, MA8 itu garis yang ungu, itu artinya masih oke. Nah, ini juga ada sebuah pattern ya. Ada sebuah pattern dan dia mampu breakout dengan volume yang cukup. Jadi mudah-mudahan ini masih akan lanjut naik ke atas. Target terdekatnya, resistnya terdekat di 9175. Resist selanjutnya itu ada di area 10.000. Di sini memang nggak kelihatan ya karena chartnya nggak nyampe. Ini kalau kita cek di chart yang weekly itu sebetulnya ada gap di sebelah sini, di area sebelah sini, sebelah kirinya itu sebetulnya ada gap, yaitu di area resist 10.000. Jadi mudah-mudahan dia masih mampu, minimal targetnya adalah ke arah sini. Untuk teman-teman yang sudah profit, maka tinggal pasang trailing stop ya. Bagi yang baru mau entry, maka bisa menunggu saat dia koreksi ke area support, yaitu di support yang ini 8850. Tapi jangan lupa, karena baru mau entry, sebaiknya money management. Artinya jangan langsung beli dalam satu harga ya, sebaiknya dicicil. Untuk breeze ini sudah muncul segitiga hijaunya, sifatnya adalah spek buy ya, spekulatif buy. Statusnya sekarang masih hold dengan profitnya 4,5%. Pixelnya ini hanya hijau satu, yang bagus adalah kalau hijau dua-duanya. Momentumnya ini sebetulnya belum ada, makanya juga dia naiknya nggak bisa begitu tinggi ya. Akan lebih baik kalau dia sudah punya momentum seperti di sini. Semakin menanjak semakin baik. Untuk MACD-nya, breeze, MACD-nya ini perlahan-lahan dia mulai mau menutup, mudah-mudahan dia bisa golden cross. Untuk stokastiknya sudah golden cross duluan dan sudah menanjak ya. Untuk stokastiknya ini masih oke. Nih kalau melihat bentuk MA dan EMA-nya, ini garis MA20 ya, yang biru MA20, yang ungu adalah MA8. Melihat bentuknya yang seperti benang kusut, maka potensinya dia bergerak sideways. Dia bergerak sideways. Area sideway-nya, maka ini akan menjadi area sideway, support di 1150 dan resistnya 1345. Untuk teman-teman yang baru mau entry, maka saya sebetulnya tidak menyarankan ya, karena ini sudah mendekati area resistnya dan potensinya dia bergerak sideway. Kalau dia sideway, maka akan sangat beresiko teman-teman beli di pucuk kalau baru mau entry. Jadi sebaiknya entry-nya adalah saat di area support, kecuali dia mampu breakout disertai dengan volume, breakout plus volume. Jadi kalau candlenya candle bullish, lalu dia breakout dari resist yang di sini dan ada volumenya juga cukup besar, maka itu sebetulnya oke. Teman-teman bisa buy on breakout ya, karena kondisi indeks kita juga sebetulnya sedang uptrend. Jika dia breakout tanpa volume, maka saran saya wait and see dulu karena ada potensi dia false breakout. Untuk TBIG ini tidak ada sinyal entry-nya, belum ada ya, statusnya di sebelah kiri juga non. Candlenya juga masih kurang oke. Ini ada satu sih, udah mulai satu hijau ya, pixelnya itu artinya bisa untuk spekulatif buy. Untuk momentumnya sebetulnya masih kurang oke karena masih berwarna merah ya, dan merahnya ini semakin ke dalam itu juga tidak oke. Yang bagus adalah ketika dia sudah berubah menjadi merah tua dan mulai mengecil. Sini kita bisa lihat MACD-nya, TBIG
TBIG ini masih dia dead cross, dia masih menurun dan membuka begini ya, itu artinya kurang oke. Dari stokastiknya sendiri dia sudah merapat nih, sudah golden cross. Maka ini bisa menjadi spek buy, menjadi spekulatif buy, tapi karena MACD-nya masih jelek, ini sifatnya adalah fast trading dulu. Area supportnya ini menjadi area support yaitu 1330. Resistnya karena dia MACD-nya masih jelek, maka kita bisa gunakan MA8 atau MA20 sebagai resist terdekat. Nah, jadi ini memang targetnya nggak banyak-banyak karena MACD-nya masih kurang oke. Sifatnya hanya spekulatif buy. Jadi teman-teman hanya cocok untuk fast trading. Targetnya bisa di MA8-nya ya. Ini angka MA8-nya yang berwarna ungu 1400. Atau teman-teman bisa mempertimbangkan untuk pindah ke saham lainnya aja. Jadi nggak harus juga kan kita trading, kita buy dan trading saham TBIG ini. Karena MACD-nya kurang oke ya, masih menurun. Kita bisa cari saham-saham lain yang oke. Atau kita bisa cari saham-saham lain yang sedang bullish. Contohnya seperti konstruksi, properti, dan banking. Cari yang sedang bullish dan koreksinya koreksi sehat. Untuk SMGR, ini entry sinyalnya ini sudah lama ya. Ini adalah sinyal untuk entry, sudah entry sejak bawah. Statusnya masih hold dengan profit 16,7%. Pixelnya merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya, ini adalah momentumnya dia sudah mulai berubah menjadi biru tua ya. Jadi ada potensi dia akan reversal. Nah, tapi untuk teman-teman yang mengikuti sinyal ini, maka seharusnya sudah profit, tinggal pasang trailing stop aja. MACD-nya SMGR, MACD-nya sebetulnya masih menanjak, masih membuka, itu sebetulnya masih oke. Hanya stokastiknya ya, dia sudah mulai dead cross. Supportnya kita bisa menggunakan support MA8. Jadi untuk saham-saham yang uptrend kita bisa gunakan MA8 dan MA20 sebagai area support juga. MA8 yang warna ungu, untuk yang berwarna biru itu adalah MA20-nya. Angkanya bisa kita lihat di sebelah kanan. Kalau yang garis ungu maka angkanya ungu, kalau yang garisnya biru maka angkanya adalah biru. Atau bisa gunakan juga ini support weekly ya, 10400. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry bisa gunakan spekulatif buy tentunya. Spekulatif buy ketika dia koreksi sehat di area 1400. Jangan lupa untuk spekulatif buy maka sifatnya money management dan harus dicek ulang kembali ya, bagaimanakah kondisi indikatornya, apakah masih oke. Kalau masih oke dan dia bisa mantul di area-area supportnya, maka bisa spekulatif buy. Area resistnya adalah ini di 11275 dan resist selanjutnya 11575. HMSP ini waktu itu sudah ada sinyal exit ya, jadi belum ada sinyal entry-nya lagi. Pixelnya berwarna merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya sendiri ini juga sebetulnya belum ada momentumnya, yang bagus adalah saat seperti ini ya. Dia mulai ada momentumnya biru-biru dan semakin menanjak. MACD-nya ini HMSP, MACD-nya sebetulnya sih masih menanjak, ini juga masih oke karena ungunya di atas biru. Stokastiknya ini juga masih menanjak, sebetulnya masih oke ya. Coba kita cek support resistnya. Nah, ini ada potensi dia membentuk triangle seperti di sini. Nah, triangle begini ya. Maka ini bisa menjadi area, ini area supportnya 1400 dan resistnya kita bisa gunakan resist yang ini di area sini ya, 1400, 1490 ini area resist dan supportnya di 1400. Karena dia masih sideways, maka untuk teman-teman yang baru mau entry itu bisa menunggu di area support di sini 1400-nya atau menunggu ketika dia breakout.
ketika dia breakout di sini disertai dengan volume ya. Breakout plus volume. Jadi hati-hati kalau dia tidak breakout dengan volume maka ada potensi dia false breakout. Namun kebalikannya, jika sampai dia breakdown dari area 1400, dia jebol dari 1400-nya, maka sebaiknya exit dulu. Untuk MEDC ini sudah ada sinyal entry-nya sejak di sini. Sini entry, statusnya hold dengan profit 10,3%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu bagus. Candlenya juga candle bullish ya hari ini. Dan ada momentumnya nih, mulai berubah menjadi biru tua. Jadi itu oke banget. Mudah-mudahan besok dia mampu testing resist MA 200-nya. Ini akan menjadi resistnya ya. MACD-nya, MEDC, MACD-nya menanjak, membuka, ini bagus. Stokastiknya trennya masih menanjak walaupun ini merapat tapi sebetulnya masih oke ya. Area support ini kita bisa gunakan sebagai area support. Ini juga breakout di sana 398. Resistnya di sini 428. Nah, ini mudah-mudahan dia membentuk pattern ini dan mampu ke targetnya ya. Targetnya mudah-mudahan seperti ini. Nah, mudah-mudahan ke ini. Target terjauhnya resistnya adalah 457. Untuk teman-teman yang sudah profit maka tinggal pasang trading stop ya. Bagi yang baru mau entry maka bisa menunggu di area supportnya yaitu support 398. Itu juga sekaligus menjadi support EMA 8 yaitu yang garis ungu EMA 8. Composite kita masih sama seperti analisa kemarin-kemarin. Jadi belum muncul ya, segitiga merahnya itu belum muncul, pixelnya hanya satu hijau tapi masih oke. Selama dia koreksi-koreksi sehat itu masih oke. Momentumnya masih biru-biru, ini juga masih oke. Dari MACD, composite kita ini masih menanjak, masih membuka, ini oke. Stokastiknya juga ya, trennya masih menanjak. Walaupun dia di sini dead cross, tapi selama dia koreksinya koreksi sehat itu masih oke. Jadi ada potensi nih. Ini walaupun dia berada di area overbought, ini area overbought ya di atas garis 80. Area overbought. Nah, jadi seperti di sini. Untuk saham ataupun composite ketika dia lagi strong uptrend maka ada potensi dia bergerak di area overbought, itu masih aman ya. Akan menjadi sinyal exit lebih valid ketika dia MACD-nya dead cross atau dia turun ke bawah 80-nya, itu akan menjadi kurang oke lagi. Nah, sekarang si composite kita ini sedang sideway ya, dan ini adalah area sideway-nya seperti di sana. Selama dia masih bertahan di atas EMA 8, ini adalah EMA 8-nya, itu sebetulnya masih oke. Minimal dia harus mampu mantul di MA 20 ya. MA 20. Jadi seperti di sini dia mampu mantul lalu lanjut naik ke atas kembali. Selama dia bertahan itu artinya masih oke, masih aman. Justru kita bisa manfaatkan momen-momen ketika indeks kita koreksi, kita buy on weakness. Nah, ini adalah screening dari Wisdom and Invest ya. Jadi screener perintahnya untuk member itu bisa silakan mencoba ya. Perintahnya ini adalah garis miring S TTM garis miring S TTM GC. Jangan lupa ditambah ininya TTM GCD, artinya daily. Apa sih TTM GC itu? Artinya ini untuk mencari saham-saham yang masih ada momentumnya. Dan tanda bintang yang ada di sini adalah dia volumenya di atas rata-rata ya, tapi untuk hari ini. Ini adalah screenernya, sifatnya masih screener mentah, jadi teman-teman sebaiknya harus analisa lagi lebih lanjut. Jadi karena setiap saham itu sifatnya berbeda-beda ya. Jangan lupa harus dicek lagi apakah dia liquid, itu yang nomor satu. Kedua, apakah dia masih berada di dekat area support dan resistnya ada di mana. Lalu apakah dia lagi uptrend atau dia downtrend atau dia sideway. Nah, jadi itu strateginya akan beda-beda semua.
Itu sebabnya ini sifatnya hanya screener mentah. Tapi teman-teman harus analisa lebih lanjut untuk hal-hal lainnya ya. Untuk teman-teman member yang sedang menonton juga bisa testing ya screener yang menggunakan NBSA. Jadi perintahnya adalah ini garis miring S NBSA. Ini mencari net buy sell asing. Jadi nanti akan muncul manakah saham-saham yang lagi di net buy oleh asing dan mana saham-saham yang sedang di net sell. Itu ada di sini ya screenernya juga. Nah itu screenernya ada banyak, jadi teman-teman bisa explore sendiri kira-kira mana yang cocok. Nah untuk teman-teman yang menggunakan MACD GC ataupun stokastik GC, nah mungkin untuk saham-saham mungkin untuk daftar dari screener yang ini sudah semakin sedikit karena saham-saham kan rata-rata sudah uptrend. Jadi MACD-nya sudah golden cross. Maka kita bisa gunakan screener yang lain seperti yang TTM yang tadi saya sebut, yaitu mencari saham-saham yang ada momentumnya atau menggunakan screener net buy sell asing. Untuk teman-teman member itu silakan di-explore di room. Jika teman-teman merasa video-video ini bermanfaat dan bisa membantu, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke teman-teman lainnya agar bisa ikutan profit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!